Penduduk Itu. ini, Bun. Oh, bukan. Hanya ini. Saya besarkan aja. Iya keluar, Bun, yang teori penduduk, Bun. Ya, hanya ini aja yang keluar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak ya. Sehat, Bunda. Alhamdulillah. Yang penting sehat, bisa senyum-senyum, bahagia, nggak punya hutang. Yang paling penting ya. Oke, anak-anak, ini kita sudah menjelang ujian tengah semester, minggu depan sudah ujian tengah semester. Bunda tinggal menunggu informasi dari fakultas, karena memang masih belum ada informasi apakah ujiannya nanti dalam bentuk dalam jaringan atau luar jaringan. Jadi kita masih menunggu, sehingga Bunda tidak bisa menyampaikan saat ini, tetapi nanti akan Bunda informasikan melalui grup WhatsApp kalian. Oke, ini sekarang teori penduduk, jadi agak sedikit panjang waktu kita, nanti bisa sambil lalu berdiskusi ya. Nanti kalau memang waktunya terlalu mepet, nanti bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp. Silakan teman-teman menyiapkan untuk dokumentasinya, bisa kalian screenshot sendiri untuk absen online-nya. Oke, Bunda mulai bahwa ya, teori kependudukan ini dimulai sejak tahun 1650, di mana melihat adanya laju pertumbuhan penduduk dunia yang memang semakin hari semakin merambat cepat naik. Nah, tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa dunia ini menyebabkan jumlah penduduk juga meningkat dengan cepat. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran dari sebagian pakar kependudukan, di mana ini yang akan menyebabkan kemiskinan dan kekurangan pangan diakibatkan karena jumlah penduduknya yang semakin banyak dan cepat waktunya. Dan fenomena ini meresahkan, artinya memang membuat keresahan bagi para ahli dan bagaimana mereka berusaha mencari penyelesaian untuk menyelesaikan penyebab kemiskinan. Nah, kemiskinan ini disebabkan karena mereka kekurangan pangan, juga mereka tidak bisa melakukan produktivitas karena memang semakin terhimpit dengan banyaknya penduduk yang semakin hari tidak semakin berkurang tetapi semakin laju meningkat. Nah, ini sebagai pendahuluannya teori penduduk ini muncul. Nah, ada beberapa kelompok para ahli yang dibagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah penganut aliran Malthusian. Jadi teori Malthusian ini yang sangat terkenal dengan teori kependudukannya. Kadang orang menyebutnya dengan teori Malthus ya. Dan teori Malthus ini juga ada teori neo-Malthusian, artinya ada perbaharuan dari teori-teori Malthus yang sudah digagas oleh Malthus ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok penganut aliran Marxis ya. Yang ketiga adalah kependudukan mutakhir yang terbaru. Nah, nanti kita bahas satu persatu, walaupun waktunya juga tidak banyak, tapi kita bahas supaya teman-teman sedikit banyak mengetahui. Nanti jika memang butuh diskusi lebih panjang, bisa mendiskusikan setelah sudah mempresentasikan atau bisa menggunakan media WhatsApp. Yang pertama, aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Jadi kalau aliran Malthusian ini yang mempelopori adalah Thomas Robert Malthus ya. Di tahun 1798 Malthus membuat tulisan yang intinya adalah bahwa penduduk itu seperti tumbuhan dan binatang, tidak berbeda. Apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian di permukaan bumi. Ibaratnya kalau sekarang musim hujan, ya sekarang musim hujan, ibaratnya musim hujan. Kemarin rumput yang ada di dataran Jalan Tembus itu kan semua mati semua ya. Tapi ketika ini sudah mulai musim hujan,
dia akan cepat tumbuh hijau lagi, akan sudah semakin menutupi lokasi-lokasi pegunungan. Jadi apa namanya, teori Malthus ini mengidentikan bahwa penduduk itu sama seperti tumbuhan dan binatang. Apabila tidak ada pembatasan, dia akan cepat berkembang, dia akan cepat banyak menyebar dan kemudian memenuhi sebagian permukaan di bumi. Nah, kemudian menurut Malthus bahwa manusia itu hidup memerlukan bahan makanan. Untuk dia terus berkembang biak itu dia membutuhkan makanan. Sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Ya, artinya produktivitas bahan makanan ya yang dihasilkan dari pertanian, perkebunan dan sebagainya ini jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduknya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bahan makanan atau produktivitas makanan. Nah, inilah kemudian menyebabkan ada banyak kekurangan bahan makan di beberapa wilayah-wilayah di negara-negara. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber dari kemiskinan atau kemelaratan di negara-negara yang memang pertumbuhan penduduknya sangat pesat saat itu. Ini yang menjadi kekhawatiran dari Malthus. Selanjutnya, nah, karena ada kekhawatiran bahan makanan berkurang, bahkan kekurangan bahan panganan, harus ada pembatasan. Jadi harus ada pembatasan pertumbuhan penduduk untuk bisa keluar dari problem kekurangan pangan dan kemiskinan. Yang pertama itu ada preventive check. Jadi preventive check itu pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Jadi sudah dicegah sebelum adanya kelahiran. Ada pencegahan, ini teori Malthus ya, yaitu preventive check, di mana ada pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Nah, preventive check ini masih dibagi lagi. Ada moral restraint atau pengekangan diri, kemudian ada yang vice ini. Nah, yang pengekangan diri ini adalah ini dalam kacamata akademik ya teman-temannya, kita membahasnya dalam kacamata akademik ya. Artinya kalau yang moral restraint ini, pengekangan diri ini adalah segala usaha untuk mengekang nafsu seksual supaya tidak ada pembuahan, sehingga tidak akan bertambah lagi penduduk ini jika memang itu ada pengekangan diri, ada pengekangan nafsu seksual. Itu dalam bentuk moral restraint. Jadi preventive check itu seperti itu teorinya. Kemudian yang kedua adalah vice, di mana vice ini adalah pengurangan kelahiran seperti pengguguran kandungan, penggunaan alat kontrasepsi ya. Mohon maaf, ini dalam tanda kutip kembali bahwa ini kita berbicara tentang akademik, termasuk homoseksual, di mana homoseksual ini kan juga tidak ada pembuahan sehingga tidak bisa berkembang seperti hal ya umumnya ya. Kemudian pergaulan bebas dan berzina ini dalam pendapatnya Malthus yang dikutip oleh Yauke di bukunya di tahun 1990. Artinya ada semacam pengurangan kelahiran. Jadi kan ada hal-hal yang kemudian ini mengurangi jumlah penduduk dengan melakukan penekanan kelahiran. Nah, menurut Malthus, teori moral restraint ini merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting, sehingga dari awal sudah mulai dicegah. Supaya dia tidak berkembang biak lagi manusia ini, dalam tanda kutip mereka tidak kemudian mengumbar nafsu seksualnya untuk kemudian tidak menambah jumlah penduduk. Ini preventive check yang dibagi menjadi dua. Ini teori yang pertama. Yang kedua adalah positive check ya. Ini kelihatan teman-teman dengan tulisan begini, atau saya ganti saja, mungkin tidak terlalu jelas. Ya. Yang kedua adalah positive check. Nah, positive check ini adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Apabila di suatu wilayah jumlah penduduk melebihi jumlah persediaan bahan makanan, akan ada tingkat kematian. Tingkat kematian ini akan meningkat, mengakibatkan terjadinya kelaparan. Artinya
di mana kalau jumlah penduduk ini semakin banyak, ya, persediaan makan ini habis atau berkurang, akan muncul permasalahan-permasalahan, dan permasalahan-permasalahan itu adalah seperti kelaparan, wabah, penyakit, dan sebagainya, ya. Kita akan banyak bisa melihat kondisi-kondisi di mana negara-negara yang banyak dilanda kekeringan, dilanda kelaparan, kemudian dilanda wabah penyakit, sedangkan bahan makanan ini tidak banyak, menyebabkan banyak penduduknya yang meninggal karena hal-hal tersebut, bukan karena hal-hal yang sifatnya alami, tetapi memang karena kekurangan bahan makanan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan positive check. Nah, positive check ini juga dibagi menjadi dua. Ya, ini menurut pendapatnya Malthus, ya, bahwa positive check ini, ya, dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu melalui yang vice atau kejahatan ini, bagaimana segala upaya atau jenis pencabutan nyawa bersama manusia seperti pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang cacat, dan orang-orang tua ini adalah teori-teori yang kemudian banyak mendapatkan kritikan-kritikan. Nanti akan ada beberapa teori yang mengkritik dari teori-teori Malthus ini. Kemudian yang kedua adalah misteri atau kemelaratan, ialah segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi, bencana alam, kelaparan, dan kekurangan pangan, serta peperangan. Artinya ini yang menyebabkan kemudian penduduk ini berkurang karena ada kendala-kendala atau adalah keadaan-keadaan seperti kelaparan, kekurangan pangan, peperangan, bencana alam ini juga menjadi contoh dari kemelaratan, ya. Jadi teori positive check yang bagian kemelaratan atau misteri ini, ya. Jadi ini teori Malthus yang mungkin teman-teman harus sedikit memahami munculnya teori kependudukan ini diakibatkan karena apa? Jumlah penduduk yang semakin banyak sedangkan bahan makanan ini berkurang. Ini yang kemudian muncul kekhawatiran bagaimana caranya menekan jumlah penduduk ini. Ada yang kemudian dibagi menjadi dua teori oleh Malthus, yaitu teori yang pertama adalah apa tadi? Apa, Nana? Teori yang pertama apa tadi? Teori pencegahan, kemudian yang teori kedua adalah teori bagaimana mengurangi jumlah penduduk dengan proses kematian. Nah, selanjutnya Bunda teruskan. Nah, ini ada kritikan. Jadi ada kritikan terhadap teori Malthus. Dengan teori yang dikemukakan Malthus tersebut, ada hal-hal yang membuat perbedaan dengan beberapa ahli yang lain, bahwa ternyata Malthus itu tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan yang lain, sehingga bisa dimungkinkan ada pengiriman bahan makanan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan bahan makanan. Jadi ini tidak dipikirkan oleh Malthus. Jadi Malthus hanya berpikiran pada satu wilayah tersebut, bahwa jika satu wilayah tersebut kekurangan bahan makan, kemudian ini juga akan menyebabkan kemiskinan. Ya, Malthus tidak berpikir bahwa ternyata daerah-daerah tersebut itu bisa disuplai oleh daerah-daerah yang kelebihan, sehingga ini menjadi kritikan terhadap teori Malthus. Yang kedua, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, nah, terutama di bidang pertanian. Jadi kalau di kritikan ini menjelaskan bahwa produksi pertanian itu dapat ditingkatkan, ya, dapat diupayakan untuk lebih banyak lagi dengan menggunakan teknologi baru. Itu tidak dipikirkan oleh Malthus, ya, tidak dipikirkan oleh Malthus. Jadi kekhawatiran Malthus itu kan hanya jika masyarakat atau jika penduduk ini laju pertumbuhannya semakin cepat, ini yang akan menyebabkan kekurangan bahan makan, bahkan nanti akan menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan. Tapi Malthus tidak berpikir bahwa sebenarnya kalau dengan menggunakan kemajuan teknologi, ya, bagaimana bisa memproduksi pertanian ini supaya bisa menghasilkan bahan pangan yang lebih banyak. Ini teori yang dikemukakan oleh Malthus akan terbantahkan dengan adanya teknologi baru, dengan adanya kemajuan-kemajuan bidang transportasi, bagaimana mereka mendistribusikan bahan makanan atau bahan pangan kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Ya, Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah ini apa yang kemudian mereka tidak bisa lakukan? Mereka bisa melakukan apa yang menjadi kodrat mereka ketika sudah menikah. Ini kritikan yang ketiga. Yang keempat, ya, fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup, taraf hidup penduduk yang dinaikkan. Artinya, jika seseorang ini akan menjadi tema yang bagus untuk kalian misalkan penelitian deskripsinya, bahwa kalau fertilitasnya ini akan menurun, jumlah kelahirannya menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan taraf hidup. Jadi perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Jadi seseorang yang memiliki ekonomi yang baik, ya, ekonomi yang stabil dan dia taraf hidupnya juga meningkat, mereka akan berpikir bahwa jika semakin banyak anak, mereka tidak akan bisa sejahtera sekarang ini, tidak semungkin semakmur ini. Karena apa? Mereka hanya membagi apa yang mereka hasilkan dari anggota kelompok yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan anggota kelompok atau anggota masyarakat atau anggota keluarganya yang banyak tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh Malthus. Ini kritikan-kritikan terhadap teori Malthus ini muncul karena memang teori Malthus itu hanya sekedar berasumsi bahwa jika jumlah penduduk semakin banyak, laju pertumbuhannya semakin banyak, ini akan menyebabkan kemiskinan dan kekurangan bahan pangan. Nah, sampai di sini itu teori yang pertama. Ini teori yang kedua, teori aliran neo-Malthusian. Jadi ini muncul di awal abad 20, di mana kelompok ini tidak sependapat dengan Malthus bahwa mengurangi jumlah penduduk itu cukup dengan moral restraint saja. Namun semua cara preventif. Artinya kalau tadi kan ada dua, dibagi dua. Ya, teori Malthus itu dibagi menjadi dua, preventif dan apa? Preventif dan apa? Positif check. Positif. Ya, dan positif check. Nah, di sini teori Malthus ini juga mengemukakan bahwa moral restraint ini lebih penting menurut teori Malthus. Namun menurut kelompok lain, cara yang paling bagus atau yang paling penting itu adalah cara yang preventif. Nah, menurut pendapat Paul Ehrlich ini, ya, sama seperti dikutip oleh Wick di tahun 1992 bahwa satu-satunya cara untuk menghindari skenario itu adalah dengan mengendalikan tingkat kelahiran, bahkan mungkin dengan paksa. Jadi mengendalikan tingkat kelahiran. Bagaimana tingkat kelahiran itu dikendalikan supaya tidak kemudian laju pertumbuhannya sangat cepat, bahkan mungkin dengan cara paksa. Dan selanjutnya dalam tulisannya The Population Bomb ini tahun 71, Paul ini menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini. Yang pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Tahun 71 ya. Paul Ehrlich ini membuat tulisan The Population Bomb. Jadi bagaimana populasi penduduk ini seperti ingin meledak penduduk ini, jumlah penduduk ini seperti meledak di tahun 71. Dunia ini sudah terlalu banyak manusia, kemudian keadaan bahan makanan juga sangat terbatas. Nah, karena terlalu banyak manusia di dunia ini, lingkungan itu juga sudah banyak yang rusak dan tercemar. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran juga dari pendapatnya Paul Ehrlich ini. Tidak hanya sekedar bahan makanan saja yang terbatas, tapi lingkungan yang sudah rusak dan tercemar. Mungkin tahun 71 kan teman-teman masih belum lahir ya. Kalau saya juga belum lahir, tapi sudah hampir lahir pada saat itu. Bagaimana saya merasakan bahwa hidup ini di lingkungan saya masih tidak terlalu panas seperti sekarang. Sekarang ini kan panasnya luar biasa, kemudian tidak ada banjir saat itu yang saya rasakan ketika saya masih kecil, tidak ada banjir di mana-mana, juga masih banyak sawah, di lingkungan saya itu masih banyak sawah. Sekarang sudah banyak yang tergantikan
lingkungan-lingkungan itu yang dulunya hijau sekarang sudah tidak ada. Jadi karena terlalu banyaknya manusia sehingga lingkungan itu sudah mulai rusak dan tercemar. Nah, kemudian ada perbaharuan dari buku yang dibuat oleh Ehrlich itu di tahun 71. Dia membuat perbaharuan itu atau merevisi buku tersebut dengan intinya bahwa intinya adalah bahwa bom penduduk yang dikhawatirkan tahun 1968 ini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Jadi kalau itu tidak ada pembatasan bahkan secara paksa, bom penduduk itu artinya meledaknya jumlah penduduk ini akan meletus sewaktu-waktu. Dan bahkan nanti kerusakan lingkungan ini semakin parah karena terlalu banyaknya penduduk. Teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana kondisi negara India, ya. Coba teman-teman kalau lihat YouTube itu, ada kan yang, makanan sayur-sayuran dicuci di air comberan yang menurut kita itu sangat tidak higienis, ya. Kalau di tempat kita kan masih bisa kita mencuci sayur kita dengan air yang bersih, bahkan di negara, atau bahkan bukan di negara, di kota-kota besar kita sudah semakin kesulitan mendapatkan air yang bersih dan tidak terkontaminasi baunya, ya. Kalau di Situbondo mungkin masih sangat mudah kita bisa mendapatkan air bersih, tapi kalau di kota besar Surabaya, di Jakarta, jadi air itu tidak bersih seperti di kota-kota kecil seperti di kabupaten kita. Jadi inilah yang kemudian Ehrlich ini membuat tulisan kembali. Paul Ehrlich ini membuat tulisan yang berikutnya bahwa yang miskin sekarat karena kelaparan, sementara yang kaya dan yang miskin sama-sama sekarat karena produk polusi, kemakmuran, dan bencana ekologis. Artinya tidak hanya yang miskin saja yang sekarat karena kelaparan, karena jumlah penduduk yang banyak, tetapi yang kaya pun sama-sama sekarat. Karena apa? Karena pencemaran lingkungan yang sudah semakin parah dan bencana ekologis. Bencana ekologis itu termasuk bencana akibat rusaknya lingkungan, termasuk banjir, termasuk longsor, termasuk gunung meletus. Itu yang menyebabkan tidak hanya yang miskin sekarat karena kelaparan, tapi yang kaya pun juga akan sekarat. Siapa yang akan bisa menghindari ketika itu ada musibah akibat dari kerusakan lingkungan? Teman-teman masih bisa menyimak bencana likuifaksi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Tahun berapa itu, ya? Mungkin 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Bagaimana satu lingkungan itu digulung habis. Tidak hanya yang miskin yang akan sekarat, tapi juga yang kaya juga akan sekarat. Karena apa? Karena kerusakan lingkungan akibat dari produk-produk polusi yang memang, atau produk-produk pencemaran lingkungan yang sudah luar biasa. Ini yang kemudian menjadi concern dari tulisan Paul Ehrlich ini di dalam teori neo-Malthusian. Tidak hanya masalah jumlah penduduk yang banyak akan membuat orang miskin dan membuat orang kekurangan pangan, tapi tidak menurut teori neo-Malthusian ini. Jadi tidak hanya itu, tetapi ini diakibatkan semata-mata karena perilaku manusia yang semakin banyak, sehingga pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan juga diakibatkan terlalu banyaknya jumlah penduduk. Sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan, atau udah terus dulu supaya nanti jadi satu, baru teman-teman bisa bertanya, ya? Iya, teruskan dulu, Bun. Oke. Lanjut dulu, Bunda. Oke. Iya, Bunda. Lanjut dulu. Jadi kelanjutan dari dari teori ini akan memunculkan yang dimaksud dengan teori Meadow, ya. Teori Meadow ini
mungkin nantinya teman-teman bisa menggunakan teori Mido ini terkait dengan masalah hubungan antara dua variabel, antara masalah variabel lingkungan dengan variabel pendudukan. Jadi teman-teman bisa menggunakan teori ini sebagai teori dasar dalam membuat sebuah karya ilmiah nantinya. Jadi teori Mido ini, the limit to growth, ya, teori ini memuat hubungan antara variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam, dan polusi. Artinya di dalam teori kependudukan ini tidak hanya dipengaruhi oleh penduduk itu saja, tapi ada variabel-variabel lainnya, termasuk produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alamnya, dan polusi. Bahwa menurut Mido, pada waktu sumber daya alam masih melimpah, maka bahan makanan per kapita, per penduduk, per kepala keluarga ini, dan hasil industri dan penduduk itu juga bertambah cepat. Artinya artinya ketika sumber daya alam ini masih melimpah, bahan makanannya juga, hasil industrinya juga, penduduk ini bertambah cepat. Penduduk ini akan bertambah cepat jumlahnya. Nah, pertumbuhan ini akan akhirnya menurun sejalan dengan menurunnya persediaan sumber daya alam. Menurut teori Mido, akan habis di tahun 2100. Ketika jumlah sumber daya alam banyak atau melimpah, bahan makanan juga, kemudian hasil industri, ini penduduknya juga bertambah cepat. Karena ketersediaan bahan makanan di masing-masing keluarga itu masih ada, sumber dayanya melimpah. Nah, pertumbuhan ini akhirnya bisa menurun sejalan dengan menurunnya persediaan sumber daya alam. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka ini juga akan menurun persediaan sumber daya alam, karena sudah tidak dinikmati oleh sebagian orang, tapi sudah semakin banyak. Dan itu menurut teori Mido ini, persediaan sumber daya alam ini akan habis di tahun 2100. Sekarang tahun 2021. Berapa tahun lagi sumber daya alam kita akan habis? Silakan teman-teman melihat di lingkungan kita. Apakah di daerah kamu masih banyak persawahan, masih banyak perkebunan? Sudah tidak ada, mungkin bahkan di tempat saya sudah tidak ada yang namanya sawah. Sama sekali sudah tidak ada. Semuanya diganti dengan perumahan. Semuanya digantikan dengan kaplingan. Orang mau apa sekarang? Semakin hari bahan makanan, bahan pokok itu tidak semakin murah, tapi semakin mahal. Sekarang beras itu harganya sudah 11.000, 12.000 per kilo ya. Zaman Bunda tahun 93 ketika Bunda kuliah itu masih harga 800 rupiah per kilo. Kalau sekarang ini naik lim, mungkin sudah 1.500, 2.000 atau bahkan 4.000 ya. Saya juga lama tidak naik lim ya. Antara 4.000, 5.000 lah ya misalkan. Dulu zaman Bunda kuliah itu masih 350 rupiah. Jadi perkembangan itu sangat cepat, apalagi perkembangan atau persediaan sumber daya alam. Ini yang akan mengakibatkan persediaan sumber daya alam ini menipis dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Tetapi ini akan menurun, pertumbuhan penduduk juga akan menurun sejalan dengan menurunnya persediaan sumber daya alam. Itu menurut teori Mido. Ini skema yang ditawarkan oleh Mido. Nah, walaupun dibuat asumsi yang bervariasi dari laju perkembangan kelima variabel tadi, terjadinya malapetaka, mulai kelaparan, kerusakan lingkungan, polusi, habisnya sumber daya manusia tidak dapat dihindarkan. Hanya waktunya saja yang dapat tertunda. Jadi walaupun dibuat asumsi seperti yang tadi, bahwa sumber daya alam masih melimpah, bahan makanan per kapita
mencukupi, hasil industri juga ada, dan pertumbuhan penduduk juga tambah cepat. Ini tidak kemudian malapetaka itu tidak muncul atau bisa dihindari, tidak bisa. Tapi itu tetap tidak bisa kita hindari. Hanya waktu saja yang akan menjawab nantinya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan malapetaka itu tidak kita rasakan bersama keluarga ya. Ini bahkan ada prediksi tahun 2022 di daerah Sulawesi akan ada musibah bencana alam yang luar biasa. Dan itu disebabkan karena apa gitu, kita tidak tahu. Jadi manusia itu kan memang ditakdirkan untuk bisa menjaga alam yang ada di sekitarnya, bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi yang terjadi, manusia selalu bersifat kurang dan tidak puas. Karena kurang dan tidak puas sehingga mereka bertindak semena-mena atau bertindak sesuka mereka, bahkan mereka tidak berpikir bagaimana keseimbangan lingkungan yang harus dijaga. Ya, itu yang terlupakan. Itu yang terlupakan dari kita. Itu yang makanya diharapkan bahwa kita ini lebih tahu bahwa keseimbangan lingkungan itu sangat kita butuhkan. Bagaimana kita sangat membutuhkan lingkungan kita yang bersih jika kita tidak bisa menjaganya. Coba teman-teman yang rumahnya dekat PG Panji, siapa yang rumahnya dekat PG Panji? Ada yang rumahnya dekat PG Panji? Kalau waktunya giling, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Banyak tolato, banyak polusi ya. Sehingga akan mengurangi apa? Mengurangi aktivitas kalian yang seharusnya bisa keluar tetapi terkurangi. Bahkan kemarin dengan adanya pandemi ini ya, juga akan mengurangi aktivitas kita. Kenapa sampai muncul pandemi? Karena memang ada virus yang muncul diakibatkan dari pola atau perilaku makan manusia yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewajaran manusia itu untuk asupan bahan makanan. Jadi yang bahan makanan yang harusnya lebih sehat mereka tidak konsumsi, bahkan yang tidak wajar mereka konsumsi, sehingga virus yang ada di dalam bahan makanan tersebut masuk ke dalam manusia, ke dalam tubuh manusia, kemudian itu menyebar kemana-mana. Dan ini diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena perilaku manusia yang sudah tidak memikirkan tentang keseimbangan lingkungan. Ya itu. Nah, kemudian seperti yang dikutip oleh Jones tahun 1981 bahwa ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan untuk bisa menyelesaikan istilahnya ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, membiarkan malapetaka itu terjadi. Artinya mau tidak mau malapetaka itu tidak dapat dihindarkan. Hanya waktunya yang dapat tertunda. Jadi biarkan malapetaka itu terjadi. Yang kedua, manusia membatasi pertumbuhannya dan mengelola lingkungan alam dengan baik. Makanya ya. Kenapa? Ada yang mau menyampaikan atau bagaimana? Atau ada yang mau masuk lagi ya? Tidak ada. Oke, Bunda lanjut dulu. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, mau tidak mau tadi yang sudah sampaikan bahwa malapetaka tidak dapat dihindarkan walaupun ada beberapa variabel lingkungan yang harus dijaga oleh manusia. Tetapi yang paling penting itu adalah manusia itu harus membatasi pertumbuhannya dan mengelola lingkungan alam dengan baik. Jangan kemudian lingkungan yang sudah ada ini dirusak, bahkan digantikan fungsinya. Ini yang akan menyebabkan kerusakan dan ini malapetaka atau musibah yang tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, ini tabelnya menurut pendapatnya Mido tadi terkait dengan masalah 5 variabel lingkungan ini ya. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali, tidak hanya satu variabel penduduk saja, tetapi ada beberapa variabel
lain yang mempengaruhi terkait dengan masalah kependudukan ini. Ada polusi, ada sumber daya alamnya, kemudian bahan makanan, ada hasil industri. Ini yang mempengaruhi dari studi kependudukan ini. Jadi itu yang menjadi perhatian dari teori Meadow ini. Bunda lanjut. Nah, tadi ada kritikan terhadap teori Malthus. Sekarang ada kritikan lagi terhadap teori Meadow, ya, di mana ahli-ahli biologi dan lingkungan menyambut baik teori ini sebenarnya karena mempunyai kesamaan dengan dunia binatang dan tumbuhan, di mana tumbuhan dan binatang itu berkembang biak dengan cepat, begitu juga dengan manusia. Nah, ini akan bisa dibatasi, ya, bisa dibatasi pertumbuhan jumlah penduduk, sama seperti bagaimana pembatasan ini disesuaikan dengan daya tampung alamnya. Sebaliknya, ahli ilmu sosial memberikan kritikan bahwa karya Meadow ini tidak memasukkan unsur sosial budayanya. Jadi kalau teori Meadow ini mengasumsikan bahwa faktor sosial budaya dianggap sama, jadi tidak ada perubahan. Jadi kalau faktor sosial budaya itu tidak bisa sama dengan teori-teori biologi yang sifatnya paten atau sifatnya tetap tidak ada perubahan atau perkembangan. Tapi kalau sosial budaya ini kan perkembangannya fluktuatif, ya, tidak bisa tetap begitu saja, tidak bisa konstan sama, tidak bisa. Jadi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, pendapat Meadow ini direvisi oleh Mesarovic dan Pascal ini. Mereka memperhatikan adanya unsur-unsur lingkungan antara tempat satu dengan yang lain, sehingga masalah lingkungan yang akan menimpa daerah-daerah datangnya tidak bersamaan. Artinya, tidak semua daerah itu sama. Jika misalkan ada permasalahan terkait dengan masalah kerusakan lingkungan dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Tetapi ini juga membedakan antara lingkungan yang satu, daerah yang satu dengan yang daerah yang lain. Tidak sama. Karena apa? Karena perilaku manusianya, perilaku penduduknya tidak sama antar masing-masing daerah. Dan mungkin permasalahan-permasalahan yang ada juga akan berbeda, termasuk malapetaka atau musibah-musibah yang akan datang itu tidak bisa bersamaan. Jadi tidak bisa disamakan bahwa kalau misalkan daerah ini kekurangan bahan makanan, lingkungannya sudah rusak, ya, kemudian jumlah penduduknya juga semakin banyak, daerah B juga akan sama, tidak, karena ini akan berbeda. Faktor sosial budaya ini yang kemudian membuat perbedaan. Nah, ini kritikan-kritikan terhadap teori Meadow, bahwa masing-masing daerah itu tidak sama dengan daerah yang lainnya. Ini yang mempengaruhi adalah faktor sosial budaya yang berbeda di masing-masing daerah tersebut. Nah, aliran yang ketiga adalah aliran Marxis. Aliran Marxis, ya, kalau kita berbicara aliran Marxis ini mungkin kita ingat bahwa tekanan penduduk, ya, tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan. Jadi kalau tadi teorinya Malthus, teori Malthus itu jika tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, tidak ada batasan terhadap laju pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan pangan. Ini teorinya Malthus, ya. Tapi kalau teorinya Marxis ini, tekanan penduduk yang terdapat di suatu daerah atau suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Sehingga menyebabkan kalau mereka tidak memiliki kesempatan kerja, mereka juga tidak akan melarat atau tidak akan miskin. Nah, penjelasannya bisa dibaca di poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemelaratan, menurut Marxis, kemelaratan terjadi bukan disebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, menurut teori Marxis, tetapi karena kesalahan masyarakat sendiri, seperti di negara-negara kapitalis.
Nah, negara-negara kapitalis ini adalah di mana kaum berduit ini, kaum yang memiliki modal yang besar, kaum yang memiliki biaya yang besar, uang yang besar, mengambil sebagian pendapatan dari buruh tersebut. Sehingga ini yang menyebabkan mereka semakin miskin, semakin melarat. Kalau yang teori Malthus, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin miskin orang tersebut, dan dia juga akan tetapi mereka juga akan merasakan dampak kurangnya bahan makan. Tapi kalau teori Marxis, kaum kapitalis itu ya akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh tersebut, sehingga dengan memotong atau mengambil sebagian dari gaji buruh tersebut membuat rendahnya pendapatan dari buruh, sehingga mereka juga akan semakin melarat. Kok bisa begitu, Bun? Kok bisa diambil sebagian pendapatan atau memotong gaji buruh? Jadi kalau kaum kapitalis itu kan begini. Ini. Jadi kaum kapitalis itu sebagian alat produksi itu ya dibeli oleh kaum kapitalis untuk bisa menggantikan pekerjaan yang dilakukan kaum buruh. Ini yang muncul pada era revolusi industri 3.0, di mana sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin. Ketika sudah diambil tenaga mesin ini, mengambil sebagian waktu dari kaum buruh ini atau sumber daya manusianya ini, sehingga menyebabkan manusia ini, penduduk ini semakin hari tidak semakin sejahtera, tetapi semakin miskin, semakin melarat. Karena sebagian dari tenaga mereka digantikan oleh mesin yang biasanya 10 orang bisa mengerjakan atau 100 orang bisa mengerjakan, ternyata terkurangi karena adanya mesin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan gaji buruh itu akan terkurangi dengan dalih apa? Sekitar 20% atau 30% digunakan untuk sewa tempat, sewa bahan, sewa mesin, dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan penduduk tersebut tidak semakin sejahtera, tetapi masyarakat akan semakin miskin. Nah, ada yang kemudian mengusulkan bahwa untuk supaya tidak semakin melarat ya kaum buruh ini karena adanya kaum kapitalis, ini diarahkan untuk berubah dari sistem kapitalis ya, sistem penguasaan mesin atau alat-alat produksi, ke sistem sosialis. Artinya sistem sosialis ini adalah alat-alat produksi itu dikuasai oleh buruh, sehingga gaji buruh tidak akan terpotong. Jadi tidak kemudian alat-alat produksi ini dikendalikan oleh kaum kapitalis, kaum pemilik modal atau pemilik biayanya, tetapi dikuasai oleh kaum buruh, sehingga buruh itu tidak akan terpotong. Jadi kalau mereka tidak terpotong, mereka juga tidak bisa mereka juga tidak akan melarat karena mereka tidak terkurangi haknya sebagai buruh atau tidak terkurangi gaji buruhnya. Nah, pendapat mereka ini bahwa semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produksi yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak ada atau tidak perlu ada pembatasan pertumbuhan penduduk. Karena apa? Tidak perlu dibatasi jumlah penduduknya karena mereka sudah semakin produktif. Mereka sudah semakin menghasilkan. Untuk apa dibatasi? Kalau sudah produktif dan menghasilkan, mereka sudah bisa membeli bahan makan yang mereka butuhkan untuk keluarganya. Jadi tidak perlu ada pembatasan lagi. Itu menurut pendapat dari teori Marxis ini. Jadi harus ada perubahan sistem kapitalis ke sistem sosialis ini. Itu teori Marxis terkait dengan teori kependudukan. Sehingga ini yang juga membedakan antara teori-teori yang sudah ada dari teori Malthus, teori Meadow, dan sekarang ini teori Marxis. Ya, kalau teori Marxis ini jelas bahwa bagaimana mensejahterakan kaum buruh ini sehingga kaum buruh ini tidak akan miskin, tidak akan melarat. Ketika sudah tidak miskin dan tidak melarat, dia sudah bisa memproduksi atau semakin tinggi tingkat produksinya, dan juga apa yang dihasilkan juga semakin banyak sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Tidak seperti pada saat kaum kapitalis menguasai alat-alat produksi atau mesin-mesin produksi,
sehingga sumber daya manusianya ini terpinggirkan. Ini teori Masis. Nah, ini adalah beberapa contoh negara-negara yang menganut teori-teori kependudukan, mulai sistem kapitalis tadi, negara apa saja yang kemudian membenarkan teori-teori tersebut. Kemudian sistem sosialis, negara-negara mana saja. Kalau sistem sosialis ini memang yang terkenal adalah Republik Rakyat Cina, di mana negaranya ini memberikan kebebasan kepada buruh untuk bisa menguasai alat-alat produksi. Sedangkan di negara kita, Indonesia ini masuk dalam negara yang tidak menganut sistem kapitalis dan sistem sosialis. Jadi negara kita ini ibaratnya adalah negara yang bagaimana mengedepankan posliro, ya, mengedepankan bagaimana memberikan keuntungan yang sama kepada semua orang, sehingga kesejahteraan ini tidak ada perbedaan mencolok antara kaya dengan miskin. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pun ya kesenjangan itu masih banyak terjadi. Ya, itu diakibatkan karena apa? Banyak faktor yang kemudian mempengaruhi itu. Saya agak sedikit cepat karena sedikit lagi. Nah, yang terakhir adalah teori kependudukan mutakhir. Nah, teori kependudukan mutakhir ini ada dua teori yang dikemukakan yang merupakan reformulasi, jadi formulasi-formulasi baru dari teori kependudukan yang dimunculkan oleh Malthus dan Marx ini. Yang pertama adalah kelompok teori fisiologis dan sosial ekonomi, yang kedua adalah teori teknologi. Nah, ini banyak sekali pendapat-pendapatnya tentang teori fisiologi dan sosial ekonomi, begitu juga yang teori teknologi. Jadi ini kalau menurut John Stuart Mill ya, Bunda akan sedikit membahas. Menurut Mill ini bahwa dia sebenarnya sependapat dengan Malthus tentang laju pertumbuhan penduduk yang melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai sebuah asumsi. Dia sependapat dengan itu, bahwa laju pertumbuhan makanan itu lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Dia sependapat dengan asumsi tersebut. Namun pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Jadi pada saat-saat tertentu manusia itu dapat mempengaruhi pola-pola perilaku kependudukannya. Nah, apabila produktivitas seorang itu tinggi, ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Dengan kondisi seperti ini, fertilitas akan rendah. Artinya begini, tadi yang Bunda sampaikan bahwa apabila seseorang ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, ya, kemudian dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dia akan meningkatkan taraf hidupnya, sehingga ketika taraf hidupnya dia tinggi, dia juga akan cenderung untuk memiliki keluarga yang kecil. Ketika keluarga yang kecil itu kan pasti fertilitasnya menurun, jumlah penduduknya juga akan menurun, karena dia berpikir bahwa jika taraf hidup kita ini lebih tinggi, lebih makmur, ya, dengan produktivitas yang dia dapatkan sangat tinggi, dia akan berpikir ulang kalau ingin punya anak banyak. Karena mereka yang dipikirkan adalah bagaimana kecenderungan untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produktivitasnya. Nah, ketika produktivitas tinggi, dia juga akan cenderung untuk tidak terlalu banyak memiliki banyak anak, sehingga fertilitasnya akan menurun, laju pertumbuhan penduduknya juga akan menurun. Kemudian ini selanjutnya masih menurut pendapatnya Mill tadi. Jadi kalau menurut Mill itu ada usulan solusi bagaimana memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran itu, ya, memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, caranya adalah bagaimana meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan cara bagaimana? Dengan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk tersebut. Sehingga kalau misalkan mereka meningkat tingkat pendidikannya secara rasional, mereka juga akan membuat pertimbangan-pertimbangan. Kalau misalkan saya nambah anak, ya, tetapi karir saya tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan, itu yang akan mempengaruhi apakah anak-anak ini akan memiliki
kesempatan yang sama dalam tingkat pendidikannya, akan mendapatkan asupan makan yang cukup dan bergizi. Mereka akan berpikir itu. Jadi usulan dari MIL ini bagaimana meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Orang-orang yang golongannya tidak mampu ini ditingkatkan dengan cara apa? Meningkatkan tingkat pendidikan. Sehingga kalau orang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dia secara rasional mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak. Nah, ini bisa dijadikan tema kalian dalam sebuah karya ilmiah. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan jumlah anak yang ada di dalam keluarga? Ya, silakan kamu membuat penelitian itu. Mungkin akan bagus. Satu desa saja. Dilihat, kamu kan bisa melihat data demografi di desa. Bagaimana kemudian strukturnya. Oh, masing-masing anggota keluarga ini rata-rata, misalkan tingkat pendidikan orang tuanya itu minimal SMA, ya, minimal SMA. Oh, anaknya rata-ratanya hanya 2, 3. Tapi ketika misalkan ada sebagian wilayah daerah yang kepala keluarganya dan orang tuanya ini tingkat pendidikannya misalkan SD atau putus sekolah, oh anaknya kok banyak, 5, 6. Ini kemudian kalian akan bisa pelajari dan analisa apa yang menyebabkan ini. Oh, ternyata ketika misalkan tingkat pendidikan orang tuanya itu minimal SMA ke atas atau sarjana ke atas, mereka akan berpikir rasional untuk menambah anak. Karena kalau misalkan anaknya semakin banyak, juga tidak akan meningkatkan, bukan tidak akan, kalau anaknya semakin banyak, mereka juga tidak akan makmur atau tidak akan sejahtera, tapi sebaliknya mereka akan terbebani dengan banyak anak ini karena harus menghidupi sekian banyak anak, sedangkan karirnya tidak ada peningkatan, tidak ada produktivitas yang tinggi. Itu ya. Nah, ini ada juga pendapatnya Dumont, hampir sama sebenarnya dengan pendapatnya Mil tadi, bahwa ini kalau teori Dumont ini bagaimana orang itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan status yang tinggi, taraf hidup yang tinggi, sehingga menyebabkan turunnya tingkat kelahiran dengan cepat, bahkan karena mereka yang dipikirkan bagaimana meningkatkan taraf hidup, tidak memikirkan bagaimana menambah jumlah anak, tapi bagaimana meningkatkan taraf hidup. Sehingga ketika taraf hidup mereka tingkatnya, mereka berpikirnya bagaimana mereka akan terus seperti ini, mereka akan terus mencapai tingkat kedudukan tinggi, dan mereka tidak berpikir bagaimana mendapatkan banyak anak, sehingga fertilitasnya juga akan turun dengan cepat. Ini menurut Durkheim juga ada sedikit perbedaan sebenarnya, tetapi sebenarnya sama, bahwa menurut pendapatnya Emil Durkheim ini ya, bahwa pada suatu, ya, kalau Dumont tadi, menurut Dumont menekankan perhatiannya ini pada faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan penduduk. Tapi kalau menurut Durkheim, bagaimana keadaan ini sebagai akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi akibatnya yang dipikirkan oleh Durkheim. Kalau yang Dumont tadi itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah taraf hidup, ya, kemudian tingkat pendidikan. Tapi kalau Durkheim ini yang menjadi concern-nya adalah akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pada suatu wilayah di mana angka kepadatan penduduknya tinggi, akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Jadi, kalau menurut Durkheim, semakin padat jumlah penduduk, ya, semakin padat jumlah penduduk, akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, jadi banyaknya jumlah penduduk, ya, ini karena laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, akan muncul persaingan yang persaingan yang muncul di antara penduduk itu untuk bisa mempertahankan hidupnya. Jadi mereka sudah berpikirnya tidak hanya bagaimana meningkatkan taraf hidup saja, tapi ini sudah muncul faktor lain, yaitu faktor persaingan untuk mempertahankan hidup. Nah, untuk bisa mempertahankan hidupnya, ya, bersaing dan mempertahankan hidupnya di antara penduduk-penduduk yang semakin banyak,
mereka harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan dan bahkan mengambil spesialisasi tertentu. Jadi kalau misalkan sama-sama punya tingkat pendidikan S1, sama-sama punya keterampilan bisa menggunakan teknologi informasi ya, atau menggunakan teknologi komputerisasi misalkan ya, tapi mereka tidak punya spesialisasi tertentu. Nah, itu mungkin mereka tidak akan mampu bersaing, mereka juga tidak akan mampu mempertahankan hidup. Mereka akan tergerus dengan keadaan-keadaan yang semakin modern. Nah, menurut Durkheim itu yang dibutuhkan adalah selain meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan, mereka harus punya spesialisasi tertentu. Ibaratnya kalau sekarang itu mau membuat konten kreator tidak hanya, atau mereka mau menjadi YouTuber, tidak hanya sekedar menjadi YouTuber saja, video sekedar diupload, tapi sudah punya spesialisasi tertentu bagaimana mereka mengkreasikan ya hasil karyanya yang ada di YouTube itu untuk bisa berbeda antara yang lain, sehingga ketika berbeda dengan yang lain, mereka bisa bertahan sebagai YouTuber yang memang memiliki tingkat penghasilan dibandingkan tingkat penghasilan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini teorinya Durkheim. Jadi yang dipikirkan Durkheim adalah akibat dari adanya pertumbuhan penduduk. Nah, ini bisa kita lihat dari perbedaan perbedaan masyarakat yang ada di perkotaan dengan masyarakat yang ada di kota-kota industri. Bagaimana persaingan di desa ini hampir sekali tidak terlihat bagaimana mereka bersaing dengan penduduk yang ada di dalam kelompok tersebut dibandingkan dengan di masyarakat yang dimana mereka kehidupannya sangat kompleks permasalahannya, mereka harus tetap survive, bahkan mereka harus bertahan dengan mereka memiliki spesialisasi sehingga mereka tetap bisa meningkatkan taraf hidup dan bertahan. Nah, ini biasanya di wilayah-wilayah masyarakat industri yang membedakan dengan masyarakat tradisional. Bagaimana persaingan itu sangat ketat kalau di masyarakat industri. Ya, kalau mereka tidak punya spesialisasi tidak akan digunakan. Di perusahaan-perusahaan besar itu mereka tidak akan hanya berpikir apa tingkat pendidikanmu, apa ijazahmu, tidak, tapi apa yang kamu miliki, spesialisasi apa yang kamu miliki, itu yang terjadi di masyarakat industri. Ya, sampai di sini ya yang bisa Bunda sampaikan ya. Mungkin kalau di teori yang terakhir ya, penganut kelompok teknologi yang optimis ini, selain teori-teori yang tadi, bahwa sebenarnya masyarakat ini tidak hanya kemudian mengembangkan tingkat pendidikannya, keterampilannya, spesialisasinya, tetapi bagaimana masyarakat ini mampu memproduksi kembali, recycle, ya, barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai tapi bisa dipakai lagi, sampai akhirnya kemudian ini mempengaruhi proses demografi, ya, bagaimana orang yang kemudian tidak memiliki apa-apa, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi dia kemudian ingin mengembangkan dirinya, ingin bertahan, dia kemudian memiliki keterampilan sehingga mereka mampu merubah taraf hidupnya dengan melakukan proses recycle barang-barang yang sudah tidak dipakai atau sudah dibuang, mereka gunakan untuk bisa mereka memproduksinya, sehingga ini yang nantinya muaranya adalah tidak akan banyak perbedaan yang mencolok antara sesama manusia, antara masyarakat yang di daerah tersebut tidak akan mencolok sampai sangat berbeda sekali. Jadi karena apa? Mereka sudah bisa survive, bisa struggle dengan keadaan-keadaan yang ada, walaupun mereka mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi mereka punya keterampilan, punya spesialisasi yang kemudian mereka bisa sejajar dengan orang-orang yang lainnya. Itu menurut pendapat dari nganut kelompok teknologi yang optimis ini. Jadi ini kemudian yang bisa kita analisa bahwa ternyata memang setiap proses kehidupan ini ada perbedaan dan ada proses perubahan yang bisa kita lihat, termasuk kalian.
Bagaimana kemudian barang-barang yang ternyata menurut kita tidak bisa dipakai, tapi sudah bisa dipakai. Bagaimana dulu itu S1 itu menjadi kelompok masyarakat yang high ya, karena sudah di atas masyarakat, mahasiswa di atas masyarakat. Tapi sekarang S1 itu kan sudah banyak sekali. Bagaimana S1 ini supaya laku di pasar ya, istilahnya laku di diterima oleh beberapa lembaga atau perusahaan, kalian harus punya apa? Punya keterampilan. Kalian harus punya apa? Punya kemampuan lebih, yaitu spesialisasi. Sehingga kalian bisa bertahan, bahkan bisa meningkatkan taraf. Nah, inilah anak-anak yang bisa Bunda sampaikan terkait dengan teori penduduk. Memang agak banyak, tetapi Bunda berharap nanti kita bisa banyak berdiskusi di grup WhatsApp juga boleh, silakan, nggak apa-apa, di forum ini juga boleh. Tapi sebelumnya Bunda akan cek cek absensinya dulu. Ya. Ini kelas 3D, Bun. Oke. Kelas C. Sebentar. Oke, Badri Samsi, nggak ada ya. Kemudian Ahmad Arifin. Ada, Bu. Oke, Ahmad Irwanto. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Hadir, Bun. Adin Naulil Izza. Oke, Baby tidak ada. Oh, jaringan saya Raul lupa, Datus Bu. Saifin. Hadir, Bun. Siapa itu? Siapa itu? Julio. Siapa? Iya, Rio? dari tadi keluar sendiri, Bu. Kamu ada di mana itu? Hadir, Bun. Muhasin. Muhasin ada? Di rumah. Muhasin ada? Muhasin. Sainur Yasin. Hadir, Bun. Ini jangan double tempat biar enggak nyekleter begitu ya. Sainur Yasin ada? Ada, Bu. Oke. Ranum Widari Catrika. Ada, Bunda. Oke. Ahmad Fauzi. Hadir, Bunda. Oke. Muhammad Nurdea ada tadi Bunda. Ada, Bun. Junaidi. Hadir, Bun. Hadir. Ahmad Gufron Effendi. Hadir, Bun. Ini Junaidi kemarin yang izin ya. Iya, Bun. Oke. Muhammad Acara Fatimul Umam. Hadir, Bun. Ya, kemarin izin juga. Ya, betul ya? Iya, Sebagai prospek Bunda. Mbak Wartiningsih ada. Ira Humairo ada. Ira Comel ada, Bunda. Ya, sudah kelihatan. Terus Muhammad Said ada, tadi yang kehujanan. Hadir, Bunda. Sri Retno Wardani. si Alay Said. Sri Retno Wardani. Ada, Bunda. Oke, Julio ada. Si Alay Said. Ya, sudah mulai. Anis Irwan Kurnianto ada. Oke. Ada, Bunda. Siapa? Gentengnya. Yang belum dipanggil ada? Dandi?
Ada, Bu. Mas Dandi nggak masuk kuliah berapa kali ini? Oh, yang kapan ini ikut, Bu? Ini nggak ada. Iya kan baru 2 kali, Den. Kemarin sama sekarang. 4. Iya, Bu. Lama. Ada Bu, belum dipanggil. Siapa yang belum Tadi dipanggil? tidak masuk juga, Dendi. Yang belum dipanggil siapa? Yang belum dipanggil ada lagi? Nggak ada ya? Udah dah Bun. Iya, nggak apa-apa. Mas Dendi kenapa nggak masuk? Gimana, Bu? Mas Dendi kenapa nggak masuk itu 2 kali pertemuan? Iya, Bu. Mas Dendi beasiswa. Iya, Bu. Ya, Mas minta tolong ya, Mas Dendi coba dihidupkan kameranya, Bunda pengen bicara. Ya, sayang kalau apa namanya yang beasiswa ini tidak rajin. Ya, di apa namanya? Dihemat keuangan lain-lainnya walaupun beasiswa. Soalnya apa? Kalian dibiayai oleh negara. Ya. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jam 8 ya. Nggak terasa. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan teman-teman? Minggu depan. Setelah UTS nanti akan Bunda buat, silakan buat kelompok karena C dan D masih belum berdiskusi seperti kelompok kelas A, B. Silakan buat, ada berapa orang ini satu kelas? 23 orang. Dibagi menjadi Enggak 23 Bunda. 20 berapa? Dengan yang tidak aktif. Yang tidak aktif kan 2 orang. 21. 23 sama yang aktif. Ya, yang nggak aktif 23. Silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, Bun, siap. Dipilih sendiri, nanti materinya Bunda akan share, kita akan memulai diskusinya di minggu keempat bulan November ini setelah UTS, ya. Iya, Bun, siap. Siap. Bunda akan share. Nanti silakan Ini buat kelompoknya, kelompok 1. ini pertemuan ke-6 ditulis juga Bun. Bentar, Yang kemarin kan nggak masuk sampean, Bun. Dengarkan dulu, Terus? Bunda sampaikan. Jadi silakan tulis nama-namanya. Kelompok 1 itu siapa saja, kelompok 2 siapa saja, 3 siapa saja, 4 siapa saja. Di-share di grup supaya Bunda simpan nama-namanya, ya. Jangan nama singkatan. Jangan nama singkatan. Kalau namanya Sainur Yasin, tulis Sainur Yasin ya. Jangan disingkat Inur misalkan gitu ya. Jadi biar Bunda juga bisa checking. Oke? Satu kelompok berapa orang Bun? Terserah. Pokoknya jumlah 23 itu dibagi menjadi 4. 2 kelompok. Iya, Bun, siap. Itu kan 2-nya ada aktif gimana Bun? Ini nggak usah dimasukkan. Rok babang itu. Pokok biasin pokoklah. Yang 20 orang silakan dibagi. Oke Bunda. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Silakan. Masalah absen, Bun. Gimana ini, Bun? Kenapa absennya? Siapa ini tanya? Yang kemarin kan nggak masuk, Bun. Terus di gimana, Bun? Ya udah, ada usah. Ya kali nulis. Siapa yang tanya barusan? Saya, Bun, Ahmad Gufron. Oh, Ahmad Gufron. Ya nantilah. Itu, loh. Masa Mas Gufron nggak ada di absennya? Enggak Bu. Kenapa, Bun? Minggu kemarin enggak masuk Bun. Oh ya. Gini.
Untuk mata kuliah demografi, hari ini silakan screenshot 2 kali, teman-teman. Absennya 2 kali. Jadwalnya hari ini semua, ya. Jadi yang pertama jadwal tanggal 2 itu, ya, teori kependudukan, ya, dari kependudukan. Kemudian tanggal 2, tetapi jadwal pengganti, ya. Jadwal pengganti tanggal 2, kemudian tanggal 2 lagi silakan pertemuan ke-7, bahasannya adalah lanjutan teori kependudukan. Jadi kalau yang tanggal pertemuan ke-6 itu bahasannya adalah teori penduduk, kalau yang pertemuan ke-7 itu adalah lanjutan teori penduduk. Oke, silakan screenshot 2 kali teman-teman. Kita juga akan screenshot 2 kali. Sudah, teman-teman sudah screenshot? Sudah, Bun. Sudah, Bun. Sudah, Bunda. Ya, kita akan screenshot juga. Jadi ini adalah pertemuan ke-7. Oke. Tanggalnya sama, Bun, tanggal 2. Iya, sama. Sama, tanggal 2. Tidak usah dirubah. Karena nanti di Bunda datanya sama. Ini Bunda memberikan 3D. Link share grupnya link. Iya, nanti saya share. Sudah ada. Ya, Dan. Siap Dan. Ya, Siap, Dan. Kan sudah ada sih. Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan ke-6 sudah pada ya, Bu? Ya Allah, Pak. Katanya kok. Pertemuan ke-6 dan ke-7 itu sekarang tanggal 2. Ya Allah, Pak. Oh iya, maaf. Mana saya. Minta maaf besar-besarnya, Bunda. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Kalau Siap. Woi, ada apa, woi? Ada apa? Kalau tidak ada, boleh Bunda akhiri? Iya, Bun. Ya, Bun. Ya, Bun. Boleh diakhiri? Iya, Bun. Jangan, Bu. Masih kangen. Bunda tutup dulu rekamannya. Bunda tutup dulu rekamannya. Bun, saya mau tanya, Bun. Oke, mari Mas Anis. Saya tidak tutup dulu rekamannya. Mari Mas Anis. Tadi kelompok penganut teori kependudukan tuh, Bun. Yang lainnya dimatikan dulu, mute-nya di-mute dulu. Oke, Mas Anis. Tadi saya akan mau bertanya, Bun, tentang kelompok penganut teori kependudukan yang tadi dijelaskan oleh Bunda Dini ya. Ada 3 poin kan, Bun? Sistem kapitalis, sistem sosialis, dan negara non-blok, Bun. Nah, di Indonesia itu kan menganut sistem non-blok itu, Bun. Di mana visi-misinya tuh saya kurang memahami, Bun. Kalau sistem kapitalis itu kan intisarinya ya, yang saya ketahui itu di mana yang mendapatkan atau mempunyai apa ya, uang yang banyak, dia lah jadi pemegangnya, Bu. Apa ya, jadi ketuanya gitu, Bu. Sedangkan sosialis itu kan penyamaan rataan gitu, Bu. Jadi ketika berdagang ataupun apa itu disamaratakan. Sedangkan di negara non-blok itu kan kayak moderat gitu, Bun. Tidak memihak ke antara kapitalis dan juga sosialis gitu. Itu arahnya kemana? Sekarang saja nih, Bun, contohnya saja akan kita memakai sistem non-blok. Sedangkan di Indonesia saja menggunakan sistem perekonomiannya juga, yaitu kapitalis, Bun. Apakah ini udah menjadi perubahan tuh, yang menurut saya tuh agak sedikit berbeda dari poin itu negara non blok itu. Ya. Jadi kalau melihat dari pengertian teori atau sistem kapitalis dan sistem sosialis ya, negara Indonesia itu termasuk negara yang tidak
menganut kedua sistem tersebut. Artinya kalau sistem kapitalis kan negara Indonesia ini bagaimana kaum kapitalis ini betul-betul merajai seluruh produktivitas di apa namanya di bidang industri. Kemudian mereka semakin menekan keberadaan kaum buruh dengan apa? Dengan mengambil alih yang seharusnya menggunakan tenaga manusia, tetapi diambil alih semuanya oleh oleh mesin, ya. Kemudian dengan sistem sosialis ini, bagaimana rakyat ini diberikan kebebasan untuk bisa menguasai alat-alat produksi itu. Di Indonesia tidak seperti itu, tidak dua-duanya, tetapi Indonesia ini dalam posisi bagaimana mengedepankan kemakmuran untuk bersama. Nah, mengedepankan kemakmuran bersama ini tidak kemudian memberikan ruang yang besar bagi kaum kapitalis. Mereka di Indonesia ini kan menekan betul supaya tingkat kesejahteraan buruh ini tidak semakin hari semakin ditekan. Ya, sudah ada banyak serikat pekerja, serikat buruh yang kemudian memberikan wadahnya, memberikan tempatnya untuk mereka bisa mengaspirasikan kehendaknya, sehingga yang seharusnya, buruh ini butuh apa? Butuh fasilitas ini. Buruh ini butuh butuh istirahat juga. Buruh ini juga ada yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga apa? Yang dibutuhkan apa kalau perempuan? Ada masa-masa melahirkan, ada masa-masa cuti, ada masa-masa kemudian dia harus menyusui dan sebagainya. Ini dibutuhkan untuk mereka diberikan ruang. Jadi tidak ditekan, keberadaan buruh ini semakin ditekan sehingga mereka semakin miskin, semakin melarat. Tapi sudah diberikan ruang. Ya. Berikutnya, di Indonesia juga tidak menganut sistem sosialis. Ketika seluruh alat produksi, mesin-mesin produksi diserahkan kepada masyarakat, diserahkan kepada buruh, apa yang terjadi? Tidak, ya, seluruh mesin produksi misalkan, atau sebagian besar mesin produksi, ya, atau di di produksi-produksi yang memang vital diberikan kepada buruh, ini yang menyebabkan apa nanti? Menyebabkan apa? Crowded, menyebabkan kerusuhan. Karena apa? Tidak mungkin seluruh tenaga buruh ini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mencukupi untuk bisa menyelenggarakan produktivitas itu atau menyelenggarakan produksi-produksi massal. Harus ada apa? Harus ada yang mengkoordinir, harus ada yang mengomandani. Nah, kalau itu diberikan kepada halayak umum atau diberikan kepada kaum buruh semuanya, sehingga kaum buruh ini mau tidak mau semakin meningkat, ini akan apa? Muncul permasalahan-permasalahan baru. Akan muncul orang-orang yang merasa dirinya mampu sehingga menekan kembali orang-orang yang ada di bawahnya. Nanti akan muncul kapitalis-kapitalis baru itu. Kalau diberi ruang yang sangat mudah. Nah, di Indonesia ini tidak. Di Indonesia ini mengedepankan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ini bersama-sama. Sehingga apa? Kesenjangan yang ada di masyarakat itu semakin berkurang, tidak semakin berbeda perbedaannya. Ini yang diharapkan di Indonesia kan gitu. Kemakmuran untuk bersama. Kemakmuran untuk bersama. Nah, kalau kemakmuran untuk bersama, tidak hanya kaum buruh atau tidak hanya masyarakat yang ada di taraf hidup yang kurang mampu yang diberi ruang bebas untuk bisa memegang produktivitas atau mesin-mesin produksi, tapi harus dikendalikan oleh negara. Tidak bisa kemudian dikendalikan oleh kaum-kaum kapitalis seperti yang tadi menjadi sistem atau contoh dari sistem kapitalis. Jadi begitu Mas Anies. Jadi masih dikendalikan oleh negara. Di Indonesia itu dikendalikan bagaimana mengendalikan supaya buruh dan dengan kaum pemilik modal ini betul-betul memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada.
Ya, kalau di Indonesia kan diatur sudah. Coba kalian, pekerja-pekerja itu sudah diatur bagaimana mereka mendapatkan mendapatkan salary-nya, mendapatkan gajinya itu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah harus atau yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga kaum pemilik modal ini tidak bisa semena-mena. Bahkan kan sekarang sudah ada aturannya, ada aturan upah minimum regional. Mereka tidak bisa kemudian memberikan upah seenaknya sendiri, sedangkan jam kerjanya tidak tidak manusiawi misalkan, bahkan bisa 12 jam bekerja, tapi ternyata yang didapatkan tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten misalnya. Ini sudah diatur begitu, di Indonesia itu begitu. Jadi itulah yang kemudian Indonesia dikatakan tidak memihak sistem kapitalis dan juga tidak memihak sistem sosialis, karena memang Indonesia mengedepankan kemakmuran untuk ya. Ada yang ini siapa sih puter-puter ini Bunda sampai ikut begini-begini. Nah, Putri ya. Nah, ini Putri sama Ira jadi satu ya. Sampai gini-gini Bunda kepalanya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman. Teman-teman kalau misalkan terkait dengan teori demografi atau dengan teori kependudukan ini, mampu enggak kira-kira berdiskusi antar kelas? Oh, saya suka. Nanti harus ada juru bicara di masing-masing kelas. Mau ya? Saya akan cari tema terkait dengan masalah demografi ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa diselenggarakan tidak daring. Kalau daring sulit. Tapi diadakan luring. Ya, bersama-sama mudah-mudahan di aula diperbolehkan digunakan dan tidak ada kasus COVID kembali di Situbondo, karena kebetulan saya mendapat informasi seminggu yang lalu ada pasien yang meninggal dan setelah dicek swabnya ternyata yang bersangkutan positif COVID. Ya, seminggu yang lalu. Ya, mudah-mudahan saya berharap A, B, C, dan D melakukan diskusi secara luring dengan tema atau topik yang menarik untuk dibahas. Cukup untuk internal kita dulu, kita sambil belajar. Ya. Mungkin ada usulan boleh ke grup. Bunda, saya mau mengusulkan tema untuk kita berdiskusi, boleh silakan share di grup WhatsApp. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang sudah tidur-tidur? Nggak ada Bunda. Ya, itu cuma Mas Anies yang tanya. Biasanya kalau selain Mas Anies ada lagi itu yang tanya itu Mas Ahmad Fauzi. Mana Ahmad Fauzi? Istirahat. Lagi istirahat. Biasanya bertanya juga Mas Ahmad Fauzi. Oh, tidak ada. Iya, Bu. Tanya, Bu. Ya. Ya sudah, kalau tidak ada lagi atau mungkin masih kurang Mas Anies, Herun? Mas Anies ini yang pindahan dari kelas mana? B. Kelas A. Kelas A? Iya. Oh, kelas A. Oke, kalau tidak ada, boleh Bunda akhiri? Ya Bunda. Terima Iya, kasih. Bun. Terima kasih, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Musim hujan sudah mulai di depan mata. Jangan hujan-hujanan supaya tidak sakit. Persiapkan diri kalian untuk ujian tengah semester. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu, tidak ada kendala apapun dan bisa selesai tepat waktunya nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya Bunda. Kita ketemu di acara lain ya. Di acara lain, nanti kita ketemu di UTS, mudah-mudahan UTS-nya bisa luring. Terima kasih banyak, mohon maaf. Sekali lagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.